Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Ayu Cayandari, Ilma Yusra, Mutiah Mutmainnah, Winda Tiara, dan Yunita Tririzky akan membahas tentang teori George Kelly. Yang akan kami bahas yaitu tentang teori George Kelly dalam psikologi, teori Kelly dalam kehidupan sehari-hari, menganalisa perkembangan dan pembentukan kepribadiannya, terus psikopatologi dan pertumbuhan dan perubahan tingkah laku. Dan materi pertama yang akan dibahas oleh Mutiah Mutmainnah. Selamat mendengarkan rekan-rekan. Baiklah, saya Mutia Mutmainnah akan menyampaikan materi yang pertama mengenai teori George Kelly dalam psikologi. Yang pertama itu adalah struktur kepribadiannya. Dalam struktur kepribadian George Kelly itu adalah konstruk yang merupakan elemen pengetahuan. Konstruk merupakan konsep yang digunakan untuk menginterpretasikan peristiwa yang terjadi di dunia atau lingkungannya. Menurut Kelly, manusia dapat berorientasi pada masa depan dan menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Jadi, konstruk itu suatu konsep yang digunakan individu dalam menafsirkan, mengkategorikan, dan mempetakan tingkah laku, di mana individu itu mengantisipasi peristiwa dan juga menafsirkan jawabannya. Dia itu mengalami peristiwa dan menafsirkannya, kemudian mendapatkan struktur dan pengertian atas peristiwa tersebut dan mengamati peristiwa-peristiwa. Kelly juga berpendapat bahwa individu memperhatikan bahwa beberapa peristiwa memiliki karakteristik umum yang membedakannya dengan peristiwa lainnya. Dan dia mengenal bahwa peristiwa-peristiwa itu ada yang memiliki karakteristik yang sama dan juga ada yang berbeda. Yang kedua, mengenai konstruk dan konsekuensi interpersonal, di mana Kelly berpendapat bahwa aspek kepribadian mereka sendiri dalam satu konstruk di mana mereka menggunakan untuk menggambarkan orang lain. Konstruk yang berbeda merupakan bagian kepribadian dari orang yang kita bicarakan. Perbedaan ini dalam sistem konstruk memiliki konsekuensi interpersonal yang penting, di mana perbedaan memberikan kontribusi terhadap kegagalan dalam komunikasi di antara kelompok. Mungkin seperti adanya perbedaan konstruk dengan teman lawan bicara. Seperti contoh yang ada di buku, itu seorang teman mengatakan, "Bukankah Anda pemenang dan pecundang dalam setiap hubungan?" Namun tidak, teman tersebut nampak tidak menyadari bahwa pemenang atau pencundang hanyalah kemungkinan, bukan konstruk yang menyatakan kepastian. Kemudian ada tipe dan sistem konstruk. Kelly membedakan antara dua konstruk yang berbeda, yaitu ada konstruk verbal dan preverbal. Kalau konstruk verbal itu konstruk yang diekspresikan dengan kata-kata. Jadi, dalam konstruk verbal mempunyai simbol kata yang konsisten. Kalau konstruk preverbal itu salah satu upaya yang digunakan meskipun orang tersebut tidak memiliki kata-kata untuk mengekspresikannya, di mana dalam konstruk preverbal ini individu tidak memiliki simbol kata yang konsisten. Jadi konstruk ini biasanya dialami atau dipelajari individu sebelum perkembangan masa bayi atau kanak-kanak awal. Kemudian
ada konstruk inti, yaitu konstruk dari fungsi individu. Konstruk individu ini atau bisa disebut Pauls konstruk merupakan dasar bagi fungsi seseorang yang dapat diubah dengan konsekuensi yang besar bagi sistem konstruk lainnya. Kemudian ada konstruk periferal atau periferal konstruk, yaitu lebih sedikit bersifat mendasar dan dapat diubah tanpa modifikasi serius pada struktur ini. Periferal inti merupakan konstruk pinggir luar. Kalau misalnya core tadi inti, periferal merupakan konstruk pinggir atau konstruk luar yang bisa dimodifikasi. Dan konstruk ini lebih serius dari konstruk inti. Kemudian ada konstruk superordinar, yaitu konstruk yang paling luas dan juga selanjutnya itu adalah rep test yang terdiri dari 2 langkah, yaitu role title list, yaitu pengembangan daftar orang peringkat kepribadiannya yang akan dibuat, di mana seseorang itu diminta untuk menuliskan nama-nama orang yang berperan penting di dalam hidupnya, entah itu dari ayah, ibu, nenek, kakek, tetangga, atau tantenya. Nah, mereka akan diminta untuk memilih tiga nama orang. Kemudian setelah mereka diminta untuk memilih 3 nama, kemudian mereka diminta lagi untuk memilah dari 3 nama menjadi 2 yang paling mirip dan 1 yang membedakannya dengan orang ketiga. Jadi itu langkah rep test. Yang kedua, setelah itu kecemasan, ketakutan, dan ancaman. Kecemasan atau anxiety adalah suatu pengenalan atau pengakuan bahwa peristiwa-peristiwa yang dikonfrontasikan kepada seseorang terletak di luar daerah sistem konstruknya, di mana orang akan mengalami kecemasan manakala dia tidak memiliki konstruk atau kehilangan pengertian akrab dari peristiwa-peristiwa yang dihadapinya. Setelah itu ada dari itu tadi, maka muncul ketakutan atau fear, yaitu ketika konstruk baru muncul yang tampaknya akan memasuki sistem konstruk yang pada tingkat pengalaman yang lebih signifikan, maka orang itu akan merasa terancam. Ancaman atau threat itu merupakan kesadaran akan terjadinya perubahan struktur konstruk di dirinya, di mana seseorang merasa terancam, dan disinilah mereka merasa terjadi goncangan dalam sistem konstruknya. Mereka menyadari bahwa sistem konstruk mereka akan terpengaruhi secara dramatis. Kondisi ini merupakan batasan antara kebingungan dan juga kepastian, antara kecemasan dan juga kebosanan. Misalnya nih, seseorang akan merasa ancaman terhadap kematian. Jika kematian itu dipersepsi dengan segera akan terjadi, dan jika melibatkan perubahan drastis pada inti konstruk seseorang,
maka kematian tidak akan mengancam jika tampaknya tidak akan terjadi dengan segera atau ketika ditafsirkan sebagai makna fundamental dalam kehidupan seseorang itu. Sekian dari saya. Selanjutnya materi yang akan dibawakan oleh Ayu. Baiklah, selanjutnya adalah materi berbagai contoh teori-teori Kelly dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Kelly mengatakan konstruk personal akan membentuk perilaku seseorang, yakni dengan dasar antisipasi dari kejadian. Contohnya, ketika seorang anak yang sedari kecil tidak pernah diberi uang saku oleh orang tuanya dan diajarkan bagaimana dia berjuang dalam hidupnya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Dia akan merasa lebih nyaman ketika bisa memenuhi uang sakunya sendiri daripada meminta pada orang tuanya ketika ia beranjak dewasa. Yang kedua, konstruk personal membentuk pola tindakan selanjutnya. Contohnya, seorang anak yang mampu melangkah kemana ia akan teruskan hidupnya. Ketika hobinya didukung oleh kedua orang tuanya dan dia semakin tertarik dengan hobinya tersebut dan mencari informasi tentang hobinya tersebut dan dia akan menggeluti hobinya tersebut. Yang ketiga, asumsi dasar dari teori Kelly indikasikan bahwa manusia mengarahkan tindakan mereka sesuai dengan prediksi mereka atas masa depan. Contohnya, seorang meninggalkan kampung halamannya atau desa dan berhijrah ke kota yang lebih maju ketika melihat sebuah potensi yang ada di dirinya. Jadi dia merantau itu bukan karena kehidupan di desanya itu susah, tapi dia mengetahui ada sebuah potensi dalam dirinya dan dia berpikir untuk mengembangkan potensi tersebut di luar kota yang lebih maju gitu. Dan untuk menggali potensi tersebut seperti ketika tamat SMA di desa, orang akan mencari universitas terbaik di luar kota untuk menggali potensinya tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang menganalisis perkembangan dan pembentukan kepribadian. Menurut Kelly, konstruk berasal dari observasi terhadap pola berulang berbagai kejadian, namun sedikit mengkolaborasi jenis kejadian yang mengarah kepada perbedaan seperti orang-orang antara sistem konstruk yang sederhana dan kompleks. Oleh karena itu, komentar Kelly berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan sangatlah terbatas. Pengembangan terkait teori konflik personal secara umum menekankan dua jenis perubahan. Yang pertama, eksplorasi atas peningkatan kompleksitas sistem konstruksi yang berhubungan dengan usia, di mana ketika usia seseorang bertambah, maka akan semakin meningkat kompleksitas sistem konstruksinya. Yang kedua, ada eksplorasi atas perubahan-perubahan kualitatif dalam lingkungan terbentuknya konstruk dan kemampuan anak-anak untuk lebih berempati atau waspada terhadap sistem konstruksi orang lain, di mana sistem konstruksi pada eksplorasi ini yang terbentuk oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Terkait kompleksitas sistem konstruk, terdapat bukti bahwa sebagaimana anak-anak berkembang, mereka meningkatkan jumlah dari konstruk yang tersedia untuk mereka, membuat perbedaan-perbedaan yang baik, dan menunjukkan organisasi atau integrasi yang lebih hierarkis. Terkait empati, terhadap bukti bahwa seiring perkembangannya, kesadaran tentang banyak kejadian tidak berhubungan dengan diri dan kemampuan anak untuk menghargai orang lain meningkat. Pada sebuah penelitian, tingkat kompleksitas subjek ditemukan berhubungan dengan variasi latar belakang budaya yang telah digali pada masa anak-anak. Dalam penelitian lain, orang tua anak yang secara kognitif kompleks ditemukan lebih memungkinkan untuk memberi otonomi dan tidak memungkinkan untuk bersikap otoritas daripada orang tua anak yang rendah kompleksitas kognitifnya. Sepertinya, kesempatan untuk menguji banyak kejadian dan memiliki banyak pengalaman berbeda kondusif untuk perkembangan sebuah konstruktur kompleks.
Seseorang juga berharap untuk menemukan bahwa anak-anak yang mengalami ancaman secara terus-menerus dan jarang mendapatkan otoritas dari orang tua akan mengembangkan sistem konstruk yang mengerut dan tidak fleksibel. Teori Kelly tentang secara sederhana tidak memperlakukan pertanyaan mengenai perkembangan selama menyeluruh dingin yang ideal. Secara relatif, penelitian kontemporer yang sedikit pada perkembangan kepribadian secara langsung dipandu oleh postulat teori konstruk personal. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Psikopatologi dan perubahan tingkah laku. Menurut Kelly, psikopatologi merupakan gangguan respon terhadap kecemasan. Sebagaimana dalam teori Freud dan Rogers, konsep kecemasan, ketakutan, dan ancaman merupakan 3 poin penting dalam teori psikopatologi Kelly. Kelly menyatakan bahwa seseorang dapat menafsirkan perilaku manusia sebagai suatu hal yang diarahkan untuk menjauh dari batas kecemasan. Kemudian, hal penting lainnya mengenai psikopatologi menurut Kelly ini ialah upaya orang untuk menghindari kecemasan dan ancaman. Kelly mengusulkan bahwa dalam menghadapi kecemasan, individu dapat mengatasinya dengan cara membuat konstruk mereka yang mana tidak bisa digunakan untuk verbalisasi. Misalnya, dalam menghadapi kecemasan, individu mungkin membenamkan satu sisi akhir dari konstruk atau menutup elemen yang tidak sesuai dengan sebuah konstruk. Menurut Kelly, psikopatologi meliputi 3 konsep. Yang pertama, aggression atau agresi. Agresi merupakan suatu hal yang melibatkan elaborasi aktif di bidang persepsi seseorang. Agresi ini memiliki 2 kutub yang berbeda, yaitu kutub inisiatif dan kutub yang kaku. Yang kedua, hostility atau permusuhan. Hostility ini digunakan untuk melindungi sistem konstruk tempat individu mencoba untuk membuat orang lain berbuat dengan cara yang sesuai dengan harapannya. Dan yang ketiga, guilt atau rasa bersalah. Rasa bersalah ini diartikan sebagai kesadaran menyingkirkan pribadi dari struktur inti. Dengan kata lain, guilty ini merupakan pengasingan psikis dari struktur inti. Misalnya, seorang wanita mendefinisikan dirinya sebagai seorang ibu. Dia akan merasa bersalah jika dia tidak bisa melahirkan anak. Selanjutnya, Kelly juga menjelaskan bahwa psikopatologi merupakan respon yang tidak sehat terhadap kecemasan. Bentuk respon tersebut terbagi atas 3. Yang pertama, construction atau menegangkan. Bentuk respon ini biasanya ditemukan pada orang yang mengalami depresi, orang-orang yang sempit persepsinya untuk mengurangi ketidakcocokan terhadap hal yang berlawanan. Yang kedua, dilation atau memuai. Bentuk respon ini dijumpai pada orang yang mengalami kegemaran berlebih dalam suatu hal. Dan yang terakhir, excessively impermeable, yaitu orang yang kaku, sempit cara berpikirnya, dan bersifat kompulsif. Sekian materi dari kelompok 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.